Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, berperang memerlukan strategi, bertahan memerlukan energi atau kekuatan. Rupa-rupa si jahat belakangan ini semakin gencar mencari pengikutnya. Dengan beragam strategi, iblis mencoba menarik para pengikut Kristus untuk keluar dari zona keselamatan kekal menuju kebinasaan. Paulus membagikan pengalaman imannya kepada jemaat di Efesus. Bagaimana salah satu cara iblis untuk menguasai keadaan dan semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Salah satu strategi iblis ialah tipu muslihat. Dengan tipu muslihat, iblis menjebak dan menjerumuskan kita. Jenis tipu muslihatnya yang cukup terkenal adalah manipulasi. Perlu kita pahami, iblis tidak maha tahu, tapi ia mengetahui lebih banyak daripada kita, manusia. Iblis tahu apa isi hati dan isi pikiran manusia. Ia tahu di mana titik kelemahan manusia dan di mana titik kebutuhan manusia. Iblis jitu mengelola emosi kemarahan menjadi kebencian. Ia tahu bagaimana caranya mengadu domba anggota gereja. Dengan tipu muslihatnya, iblis pun tahu membuat bagaimana seorang Kristen tanpa mengenal Kristus sehingga jarang ke gereja, malas ikut di dalam pertemuan ibadah dan yang lainnya. Ia pun tahu mengubah situasi dan menyamarkannya, yaitu ketika seorang Kristen yang dibuatnya merasa tidak pantas dan tidak mampu untuk melayani dan terlibat di dalam pelayanan gereja. Iblis pun dapat mengutak-atik pikiran orang percaya yang bergumul di dalam sakitnya sehingga timbul keraguan-raguan kepada Tuhan. Semua dikerjakannya hanya untuk menjauhkan orang percaya dari Tuhan. Karena itulah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita untuk bertahan di dalam kekuatan Tuhan. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan fisik dan pikiran sendiri. Hanya dengan kekuatan dari Tuhanlah kita dapat bertahan dan mampu menyusun strategi untuk berperang melawan iblis. Ada 6 perlengkapan senjata Allah yang disediakan Allah sendiri sebagai bentuk kekuatannya untuk kita, yaitu ikat pinggang kebenaran, baju zirah atau baju pelindung keadilan, kasut kaki kerelaan, perisai iman, ketopong atau helm keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Semua ini disediakan Allah sebagai bentuk kekuatannya bagi kita. Pakailah kelengkapan ini dalam kehidupan sehari-hari supaya kita semakin dikuatkan oleh Tuhan. Energi baru itu akan terus diperbarui dan diberikan kepada kita setiap pagi. Aktivitas kita dilindungi oleh Tuhan. Kesehatan dikaruniakan kepada kita. Pemulihan dan kekuatan diberikan kepada umatnya yang sakit dan bergumul hebat, serta rezeki dilimpahkan Tuhan bagi kebutuhan hidup kita. Percayalah, semakin kita kuat,
semakin geram si iblis terus memperhatikan kita, karena kita tidak mudah ditaklukkannya. Tapi ketika semakin kita menjauh dari Tuhan, maka semakin leluasa iblis mempermainkan perasaan kita, mempermainkan situasi rumah tangga kita, dan semakin leluasa membinasakan kita. Kiranya kekuatan dari Tuhan selalu kita terima setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami tidak berdaya ketika kami jauh daripada-Mu Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami menjalani pergumulan kami. Berikan kami kemampuan untuk menjalani pekerjaan dan pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu. Jauhkanlah dari kami roh-roh pemecah belah ya Tuhan. Tapi satukanlah hati kami umat-Mu, sebab di dalam kesatuan itu kami menjadi semakin kuat. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus kami memohon. Amin.